sahabat, senang kita dapat kembali jumpa dalam program Gemakas Indonesia. Program Gemakas Indonesia ini membincang tentang hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat dan isu-isu yang perlu mendapat perhatian oleh kita sehingga kita dapat melihatnya dengan lebih jelas dan dapat meresponnya dengan tepat. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak membincang media sosial dan pemilu 2024, media sosial dan pemilu 2024. Dan untuk membincang topik ini telah hadir di studio narasumber yang sudah tidak asing untuk kita, Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih. Sudah diundang. Pendeta Santi. Aku panggilnya Kak Santi aja ya. Biar enak ya. Kesediaan untuk terus-menerus membantu kita bersama ya. Dalam program ini Gemakas Indonesia memberikan pencerahan pada kita semua. Terlebih topik kita pada episode kali ini media sosial dan pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, Pendeta Albertus Pati ini akrab kita lihat dan kita baca tulisannya di berbagai artikel, dan apalagi menjelang pemilu 2024 rasanya kesibukan makin tambah untuk memberikan informasi yang memang diperlukan dan juga mengedukasi ya kita semua, khususnya menjelang pemilu 2024 yang akan kita sambut. Pak Berti, dalam perhelatan politik seperti pemilihan umum, pengaruh media sosial, baik media sosial maupun media massa ini kan sangat besar. Sangat. Dan pengaruh itu semakin besar karena memang kita tidak pungkiri ada perkembangan teknologi digital yang luar biasa ya, masif ya. Efeknya kita semua hidup dalam semacam air banjir atau air bah informasi. Masalahnya, tidak semua informasi itu bermanfaat. Ada juga informasi yang justru jadi masalah dan bisa saja mengancam persatuan. Ada informasi yang menggelisahkan, memecah belah, dan tidak semua informasi yang disebar dan yang kita dapat begitu ya adalah informasi yang benar. Tidak jarang informasi itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan sekelompok pihak yang bukan untuk menghendaki kesatuan untuk kita. Nah, untuk membincang tentang topik ini, mengawali segmen yang pertama nih Pak Berti, bagaimana bisa digambarkan seberapa besar ya kemungkinan lagi dan lagi begitu pengaruh media sosial dalam perhelatan pemilu yang akan kita jelang 2024 ini? Terima kasih Kak Santi dan saudara yang di rumah yang sedang menonton. Memang pengaruh media sosial ini sangat besar sekali. Oleh karena itu sekarang banyak sekali lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang sudah mulai membicarakannya dan bagaimana mengantisipasi pengaruh dari media sosial yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena 65% dari pemilih kita nanti, pemilih dalam pemilu 2024 ini adalah mereka yang punya akses ke internet maupun media sosial. Dan dari 65% itu, orang Indonesia ini luar biasa sekali loh. Dia rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosialnya itu ya, terutama di internet itu bisa 7 jam satu hari. 7 jam satu hari? Satu hari 7 jam, baik ibu-ibu, anak-anak muda, dan sebagainya, untuk berbagai kepentingan, baik cuma untuk bikin emoticon, gitu. Baik untuk hal-hal yang nyebarin obat apa nih yang bagus, gitu ya. Betul, resep apa. Lalu ini. Kemudian kirim humor-humor lucu, betul. Kirim khotbah-khotbah. Saya satu hari bisa terima 8-9 khotbah loh dari berbagai tempat ya. Ya segala macam itu ya, maupun apa kabar, sekedar kayak begituan aja ya. Itu kurang lebih orang menggunakan internet 7 jam satu hari. Dan 3 jam terutama yang 3 jamnya itu digunakan untuk medsosnya. 3 jam ya? Ya, dari 7 jam itu 3 jam digunakan untuk medsos terutama. Jadi, nah kalau lihat kayak begitu kan artinya
kita suka nggak suka, internet maupun medsos itu punya pengaruh yang sangat dahsyat sekali ya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di dalam konteks para pemilih. Mereka gunakan ya Facebook, gunakan ya IG ya, Instagram, gunakan segala macam lah ya, Twitter, WhatsApp, Twitter dan sebagainya yang membuat mereka saling berhubungan dengan segala macam, baik untuk urusan-urusan yang oke maupun untuk urusan-urusan yang tidak oke, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarah kita sebelumnya, kita kan harus melihat bahwa medsos itu punya pengaruh yang dahsyat, misalnya di dalam konteks revolusi di negara-negara Arab yang kita sebut sebagai Arab Spring. Itu banyak sekali perubahan itu karena apa? Medsos. Ya, jadi ketika pemerintah mengatakan tidak boleh ngumpul, tapi melalui medsos mereka bisa mulai saling berbagi informasi, saling mengorganisir diri dengan segala, tiba-tiba langsung berkumpul, dan pemerintah di negara-negara tersebut tidak mampu untuk menghalangi gerakan rakyat atau gerakan masyarakat itu, sehingga mengubah wajah banyak sekali negara-negara di Timur Tengah. Tapi sebetulnya pengaruh medsos itu kalau kita lihat jauh ke belakang itu kan memang terutama internet ya. Itu Marcos itu kan bisa diturunkan itu kan karena pengaruh email. Waktu itu belum ada WA. Tetapi pengaruh email yang begitu dahsyat, orang saling berbagi informasi, dan bukan cuma Marcos tapi juga Soeharto. Kita waktu itu bisa membaca cerita-cerita tentang Soeharto, tentang korupsinya, tentang segala macam itu kan melalui email, tentunya. Segala macam berbagai tulisan-tulisan misalnya dari George Adi Condro, dari segala macam yang bicara tentang korupsi Soeharto dimanapun. Itu juga terjadi pada Marcos. Sehingga orang begitu saling berhubungan melalui email itu, kemudian orang mengorganize diri dengan segala macam di bawah pimpinan Kardinal Sin ketika itu, pemimpin gereja Katolik yang melihat ini Marcos ini sudah otoriter, sudah membahayakan kehidupan masyarakat Filipina. Oleh karena itu dia kemudian mengorganize masyarakat yang kebetulan masyarakat Filipina rata-rata kan orang Katolik ya. Jadi di bawah pimpinan dia mereka lakukan semacam people power untuk menggusur Marcos. Tapi itu kan munculnya karena email kan gitu ya. Jadi itu juga yang juga terjadi. Mahasiswa-mahasiswa kita juga banyak mendapatkan informasi yang luar biasa dari email pada saat itu, dan mereka kemudian muncul daya kritis pada masa itu, lalu kemudian mereka lakukan juga people power atau student power ya gitu ya, yang kemudian meruntuhkan, memaksa Soeharto untuk mundur. Jadi kalau lihat begitu kita bisa melihat bahwa efek dari internet maupun medsos ini sangat dahsyat sekali, sehingga mengapa kita dari sekarang itu mulai harus mewaspadainya, karena mulai sekarang sudah mulai itu medsos dengan segala macam kepentingan beredar dalam rangka pemilu 2024. Dan mengapa kita perlu mewaspadai media sosial ini? Tadi Pak Berti tadi sudah sedikit begitu ya menyinggung, katakanlah memang ada efek yang positif, ya, tapi juga ada efek yang negatif. Dan Pak Berti nanti bisa menjelaskan mungkin karena efek negatif itu kita harus mewaspadai begitu media sosial ini. Dan apakah kita juga perlu mewaspadai media massa atau media mainstream? Iya, jadi ini kan ada dua hal. Yang pertama kita harus mewaspadai media sosial. Yang kedua kita harus mewaspadai media massa atau media mainstream tadi ya. Kalau soal yang media massa tentu saja harus kita waspadai, karena memang itu medsos itu bukan saja digunakan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi ya,
mereka saling kontak-kontakan, sekali lagi kirim firman, kan gitu ya, kirim cerita-cerita mereka sedang di mana, mau makan apa, kan gitu, sehingga orang lupa doa makan, malah foto duluan, kan gitu ya. Ini ya kan gitu, tapi itu untuk kepentingan personal lah ya. Jadi itu yang terjadi. Tetapi problemnya adalah medsos itu kan juga seringkali digunakan untuk kepentingan politik. Ya, para politisi itu bisa menggunakan untuk kepentingan dia dalam merebut kekuasaan atau demi mempertahankan kekuasaan. Dua pihak itu akan selalu menggunakan medsos karena sekali lagi pengaruh medsos itu sangat luar biasa dahsyat. Jadi oleh karena adanya medsos bisa digunakan untuk kepentingan politik, maka para politisi ini, kalau politisinya baik, dia akan memberikan, ini loh saya punya program, ini loh saya punya visi, ini loh yang saya inginkan untuk bangsa ini, kan gitu ya. Tetapi problemnya kan ada politisi dan kebanyakan ya politisi buruk yang kaum nerakawi itu kira-kira gitu ya. Dan mereka menggunakan medsos itu untuk menyebarkan yang namanya misinformasi atau disinformasi, kan gitu, atau sama juga dengan malinformasi. Apa bedanya misinformasi dengan disinformasi? Kalau misinformasi begini, kalau Kak Santi tiba-tiba menerima satu berita, lalu kemudian wah ini berita ini bagus nih, ini terjadi banjir di Jakarta. Dulu pernah tuh diberitakan banjir di Jakarta. Lalu kemudian Kak Santi sebar aja, hati-hati banjir di Jakarta, jangan masuk Jakarta sekarang lagi banjir. Lalu kemudian ternyata setelah udah sebar sana sini, orang bilang itu hoax loh, nggak ada banjir. Itu pernah tuh terjadi berapa tahun yang lalu itu ya. Di mana-mana orang bilang banjir, tapi saya ngecek ternyata orang bilang orang Jakarta banjirnya di mana aja nggak banjir kok. Saya datang nggak ada banjir, tapi begitu banyak orang yang takut datang ke Jakarta waktu itu, jadi sepi. Enak juga sih, nggak macet jadinya. Karena begitu banyak orang yang nggak berani ke Jakarta karena itu misinformasi yang terjadi adalah ternyata itu yang disebar sana sini membuat orang nggak berani ke Jakarta, nggak berani pakai mobil dan sebagainya karena Jakarta tuh banjir banget, ya kan gitu ya. Nah, Kak Santi yang menyebarkan informasi tanpa ngecek dulu itu namanya misinformasi. Karena Kak Santi sendiri tidak punya intention, tidak punya niat buruk gitu ya untuk dalam rangka menyebarkan informasi. Karena tidak punya intensi buruk. Betul. Nah, cuman nggak akurat aja melihat nggak akurat kan gitu, lalu kemudian langsung kan kita sekarang ini kita pada zaman di mana otak kita jempol kita lebih cepat ya daripada otak kita kan gitu ya. Nggak dilihat dulu artikelnya tanggal berapa, langsung aja gitu ya. Nah, itu misinformasi. Kita sebarkan tanpa kita punya niat untuk melakukan menyebarkan informasi yang salah, kan gitu ya. Tapi kalau disinformasi itu Kak Santi misalnya di dalam kasus yang sama udah tahu nih Jakarta tidak macet, tapi Kak Santi sengaja mengatakan, dengan sengaja mengirimkan, biarin aja orang-orang biar panik. Gitu ya. Ini loh Jakarta macet, itu punya intensi niat buruk kan gitu ya. Sehingga orang yang terima, wow Jakarta macet, oke. Jakarta macet oleh karena itu jangan datang dan sebagainya. Atau misalnya dulu pernah terjadi ya kasus siapa namanya artis yang bilang dia dipukul-pukul sana sini di Ratna Sarumpait, kan gitu ya, gitu ya. Lalu kemudian dia dipukul sana sini, dihajar di Bandung di airport dan sebagainya. Ternyata begitu dicek itu cuman efek hasil mukanya berantakan itu karena dia lagi mempermudah wajahnya, kan gitu ya. Itu disinformasi. Sengaja dia ciptakan supaya orang punya hati, ternyata memang dia jadi korban. Ada intensinya. Ada intensi buruk di situ. Jadi kalau misinformasi itu nggak punya intensi, sedangkan disinformasi atau malinformasi itu punya intensi buruk. Dan yang terjadi sekarang
yang kita terima di dalam kita punya medsos kita, baik yang misinformasi maupun disinformasi, kan gitu ya. Campur baur berantakan. Dan begitu banyak juga penipu-penipu kan lakukan juga yang disinformasi. Tolong klik ini ada undangan nih, hati-hati ya untuk teman-teman penonton ya, kan gitu. Hati-hati, ini ada undangan nih, tolong silakan buka ya, kan gitu. Begitu kita klik, habis kita. Karena semua informasi kita akan makan, termasuk rekening-rekening, nomor rekening bank dan kita sebagainya, itu akan langsung dia dapat dengan segala macamnya. Jadi hati-hati juga, tiba-tiba uang kita jadi hilang dan sebagainya. Jadi oleh karena itu baik misinformasi dan disinformasi ini kita terima. Jadi yang kita terima ini, sekali lagi betul yang tadi dikatakan, ini kita terima informasi seperti air bah. Kita harus memfilter mana informasi yang baik, benar, untuk itu kita harus cek sana-sini. Tapi juga mana informasi-informasi sampah yang menyesatkan, yang membawa kita ke neraka, kira-kira gitu. Karena diciptakan oleh orang-orang yang neraka itu, anggota-anggota dari nerakawi itu. Jadi itu, oleh karena itu mesti hati-hati. Nah ini kan tentang medsos ya. Tentang media massa atau media mainstream itu gimana? Ya kita juga tetap harus hati-hati juga. Kenapa? Karena media-media mainstream atau media massa ini kan banyak dimiliki oleh para politisi juga pemiliknya ya. Kan gitu ya. Kita mau lihat, ngomong lah tentang misalnya Metro TV, kita mau ngomong tentang TV One, kita mau apapun medianya itu yang pemiliknya itu politisi banyak. Dan mereka bermain, atau kalau dia tidak politisi langsung, tapi dia lebih lebih condong ke politisi mana atau partai mana. Dan punya kecenderungannya media-media seperti ini maupun para wartawannya juga yang udah dibilang pokoknya kamu harus dukung partai ini ya. Ya itu akan, karena ini menyangkut gaji, masa depan, kehidupannya dia, ya terpaksa dia harus lakukan, kan gitu ya. Sehingga banyak juga media-media mainstream atau media-media massa itu yang tidak objektif, sehingga kadang-kadang mereka punya fakta, mereka sebarkan fakta aja segala macam tanpa mereka sendiri lakukan cek dan recheck, sehingga ternyata kita tahu ternyata bahkan media mainstream ini sendiri menyesatkan juga. Kan gitu. Oleh karena itu sebetulnya harus ada tanggung jawab etik dari media-media mainstream. Kan kita bayar mereka kan gitu ya. Harus ada tanggung jawab etik dan moral supaya mereka ketika menyebarkan data-data itu mereka harus cek dan recheck, dan mereka tidak boleh menjadi media yang sektarian, primordialis, yang yang cuman berpikir atau memihak salah satu kelompok, tapi mereka harus berpikir untuk kepentingan semua. Jadi karena jadi semacam air bah begitu ya, maka kita harus waspadai begitu. Sangat, kita harus mewaspadainya. Karena sekali lagi ini bukan soal air bahnya. Di air bah itu ada sampah juga, ada kadang-kadang ada hal yang bagus juga kan gitu ya. Baiklah, kita akan lanjutkan segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang media sosial dan pemilu 2024, media sosial dan pemilu 2024. Kita sudah tiba di segmen kedua. Mari sahabat, saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati. Baik, Pak Berti, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Di segmen pertama Pak Berti sudah menjelaskan ini. Kita harus mewaspadai media sosial ini. Dan ternyata bukan cuma mewaspadai media sosial, melainkan juga media-media massa ataupun media mainstream. Pertanyaannya, apakah kecenderungan tadi kan Pak Berti sudah menjelaskan antara misinformasi, disinformasi. Satu ada tidak ada intensi buruk begitu ya, lalu kemudian asal sebar aja, dia tidak dulu cross check begitu berita, misinformasi ya. Yang kedua lain, dia lebih cerdik karena itu ada intensi. Apakah melihat karena di media sosial ini termasuk juga perilaku masyarakat, apakah yang dilihat begitu? Jadi masyarakat kita tuh tipikal yang cepat sekali begitu untuk bisa percaya atau cepat sekali untuk bisa forward berita, sehingga ini bisa dimanfaatkan begitu oleh sekelompok pihak atau disalahgunakan khususnya dalam soal politik ini. Oh iya, masyarakat kita ini kan masyarakat yang sebetulnya lebih emosional daripada rasional ya. Sentimen begitu ya. Sentimen. Jadi apalagi kalau yang disebarkan adalah cerita-cerita tentang agama atau tentang etnik. Itu akan cepat sekali. Itu kalau masyarakat kita diistilahkan sumbu pendek kalau soal begituan. Yang begitu ini sedikit langsung meledak gitu ya. Nah, banyak masyarakat yang masih begitu. Nggak semuanya tentunya ya. Tapi masyarakat emosional begini gampang sekali dimanipulasi oleh para politisi dengan kepentingan, segala macam kepentingan. Terutama politisi-politisi yang memang nggak punya prestasi sebetulnya, yang nggak tahu mau bikin apa, tapi dan juga gimana mau melakukan politik yang murah meriah, tapi sangat efektif. Kalau masyarakat kita suka apa? Sangat suka, banyak yang suka begitu ya. Kalau politik uang itu kan dia mesti bagi-bagi uang sana sini, kan mahal banget kan gitu. Tapi kalau politik yang namanya politik identitas misalnya, dengan memanipulasi data, dengan apalagi yang berhubungan dengan etnik dan agama dan sebagainya, itu masyarakat kita itu akan cepat sekali termakan gitu. Itu gampang sekali langsung tersebar, apalagi kecepatan penyebarannya dari medsos itu kan luar biasa sekali. Penyebarannya lebih cepat daripada faktanya ya. Sehingga ini yang sangat-sangat memprihatinkan kalau itu terjadi. Karena begini, kalau di dalam penggunaan medsos ini kita bisa lihat bahwa, saya kasih contoh contoh. Di dalam contoh di Eropa, Brexit ya. Brexit itu British exit dari EU ya, Eropa Union. Jadi waktu itu Perdana Menteri atau calon Perdana Menteri yang dalam pemilihan di Inggris itu mengatakan, saya akan mengajukan program Brexit kita keluar dari EU, Eropa Union. Kenapa? Karena kalau kita tetap menjadi bagian dari Eropa Union, ini isu yang diangkat ya, misinformasi atau disinformasi yang diangkat. Kita akan menerima
jatah waktu itu Suriah lagi perang ya. Kita akan menerima jatah orang-orang yang lari dari Suriah dan dari Timur Tengah lainnya. Kita akan menerima jatah orang-orang Suriah dan Irak, Iran dengan segala macam itu, kurang lebih jutaan orang lah. Jadi itu jatah sebagian akan dikasih ke Belanda, sebagian akan dikasih ke Jerman, dan kita akan terima jutaan orang. Dan itu akan menghancurkan ekonomi kita dan sebagainya. Orang Inggris kan jadi takut. Waduh, ini kalau seandainya begitu kita bagian dari EU, ternyata kita jadi hancur-hancuran begini, lebih baik kita nggak usah dari EU. Kita akan dukung ini satu kandidat perdana menteri yang akan mengajak kita keluar dari Eropa Union. Akhirnya mereka memilih itu kandidat itu. Begitu keluar dari Eropa Union, tiba-tiba mereka baru sadar bahwa itu ternyata disinformasi yang sengaja diciptakan supaya dia terpilih. Ya mau nyesel apa, orang Inggris sudah keluar dari Eropa Union, mau bikin apa, dia mau balik juga, tapi kan ini udah keputusan politik ya. Harus juga melalui pemilu lagi kan gitu ya, kalau memang mau balik. Jadi ini terjadi, bahkan orang Inggris yang kita bilang lebih rasional saja bisa kemakan ya oleh ketika ditakut-takutin kan. Orang kan berpikir, waduh kalau ini terjadi ekonomiku gimana, Collapse. Gimana hancur-hancuran aku nanti kerjanya gimana. Begitu orang disentuh rasa ketakutan kan jadi emosional kan gitu ya. Itu juga menyangkut persoalan ekonomi ya. Efeknya adalah orang Inggris salah memilih istilahnya, jadi termakan oleh disinformasi yang dilakukan oleh para politisi. Contoh kedua juga adalah ketika Trump lawan Hillary di dalam pemilu 2016. Itu selalu survei-survei mengatakan Hillary udah pasti menang. Udah menang, Trump bakal kalah, kan gitu. Tetapi banyak sekali disinformasi yang disebar, terutama kasus pizza namanya, ya. Di dalam kasus pizza itu konon katanya ada sebuah restoran, dia punya basement di bawah situ, dan Hillary di situ konon katanya melakukan sexual harassment terhadap anak-anak gitu ya, terhadap anak-anak dan sebagainya. Cerita itu tersebar kemana-mana, lalu wah ini kok Hillary lakukan seperti itu, kok ini benar-benar tidak punya moral dan sebagainya. Langsung pemilih itu pindah ke Trump gitu, pemilih pindah ke Trump. Waktu itu bahkan ada satu orang dengan senjata datang sengaja ke restoran itu untuk membuktikan bahwa ada basement. Ternyata nggak ada basement di restoran itu. Jadi orang sudah banyak termakan oleh cerita-cerita yang disinformasi yang dilakukan, dan Hillary pada saat itu kalah oleh Trump dan orang memilih presiden yang kalah. Dari mana itu disinformasi datang? Konon katanya, menurut penelitian FBI ya, CIA ini dari Rusia yang ingin supaya Trump menang, bukan Hillary yang menang. Jadi bahwa bangsa Amerika Serikat yang teknologinya sudah tinggi saja itu bisa kemasukan hoax kan gitu ya, kemasukan disinformasi yang mengubah pemilih untuk memilih siapa kan gitu ya. Tapi juga bukan cuma ternyata setelah diteliti, ternyata yang namanya hoax dan disinformasi itu bukan cuma dari Rusia, tetapi juga muncul dari negara-negara di timur, Eropa Timur. Mereka dari orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun soal politik. Oh iya. Nggak ada kepentingan apapun soal politik, tapi mereka ikut menyebarkan hoax gitu. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa? Nggak punya kepentingan sebetulnya dengan soal politik Amerika. Siapapun yang menang dia nggak peduli kan gitu. Tapi dia ikut menyebarkan hoax yang meruntuhkan Hillary. Lalu apa kepentingannya kalau begitu? Kepentingannya begini, pengikut Trump itu banyak kelompok fundamentalis Kristen. Kan gitu ya. Lalu dia ikut-ikut menyebarkan disinformasi tentang Hillary. Kelompok fundamentalisme Kristen yang jadi pengikutnya Trump itu dan ikut menyebarkan, lalu pokoknya kan seneng tuh, pokoknya ada yang menghantam Hillary kan mereka senang. Jadi banyak yang kemudian like. Dia kan mendapatkan penonton. Kan dia dapatkan penonton, dan begitu dapat penonton banyak sampai jutaan kan dia dibayar.
Jadi sebetulnya dia lakukan itu cuma untuk kepentingan ekonomi. Dia nggak peduli bisnis kan untuk gitu. dia sendiri. Supaya di-like, supaya orang nonton. Nonton dan sebagainya, lalu kemudian dia langsung masuk ikut jadi bagian dari situ dan sebagainya. Pokoknya begitu penontonnya jutaan kan dia dibayar kan gitu. Jadi itu nggak ada kepentingan politik atau apapun. Itu dari berbagai negara-negara di Eropa Timur, tapi mereka lakukan cuma untuk kepentingan uang. Bukan kepentingan politik, melainkan kepentingan uang. Cuma kepentingan uang. Jadi banyak sekali sebetulnya orang sengaja menyebarkan hoaks dengan berita-berita macam-macam yang aneh-aneh. Itu nggak ada kepentingan apapun. Kadang-kadang begitu kita lihat isinya nggak ada apa-apa nih, kurang ajar kan gitu ya. Tapi begitu kita klik itu kan dia dapat duit. Banyak penonton, banyak itu orang sekarang memanfaatkan situasi. Ya, termasuk juga banyak pendeta yang bikin cerita-cerita macam-macam, ribut-ribut yang bikin perdebatan macam-macam sana sini. Itu intinya cuma untuk dapat penonton aja dan kemudian. Karena apa? Kalau you ngomong melalui misalnya lakukan podcast ya, you ngomong baik-baik, kita harus damai, kita harus baik dan nggak ada penonton. Tetapi kalau you mulai bikin cerita-cerita yang kita ini penontonnya mungkin sedikit kali gitu ya. Hanya orang yang berpikir rasional dan sebagainya. Tapi kalau kita mulai ngomong cerita-cerita yang penuh dengan ini, kebencian dan sebagainya, orang yang suka nge-like dan sebagainya, ini penontonnya langsung jutaan. Kayak lah YKB ini, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau kita nggak akan di situ untuk mencari keuntungan di situ. Kita berjalan dengan moralitas dan etika yang menjaga kepentingan semua dan sebagainya. Kita nggak akan lakukan itu dan kita ya tetap biasa-biasa aja. Orang nggak ada sesuatu yang ini, orang kalau pesannya damai aja, orang udah biasa-biasa aja. Tapi kalau orang mulai ngejelekin agama lain, ngejelekin gereja lain, misalnya ada yang terpuaskan kan? Ada yang terpuaskan. Dan klik like kan gitu ya. Iya. Dan itu jadi banyak. Itu terjadi juga di dunia politik sebetulnya. Jadi ada banyak juga yang lakukan itu bukan karena kepentingan politik, nggak ada, cuman kepentingan duit. Nah, yang kita takutkan kayak gitu. Banyak orang yang memanfaatkan situasi ini juga yang memang untuk kepentingan ekonomi, dia nggak peduli Indonesia mau hancur, yang penting gue dapat miliaran. Gitu kira-kira. Ya, Pak Berti berarti. Tapi satu lagi, bisa nggak saya tambahkan satu lagi? Itu kan tadi mau ngomong tentang Brexit dan ngomong tentang Trump ya di Amerika Serikat. Di Indonesia juga terjadi sebetulnya. Tahun 2019, ini penting soalnya ya. 2019 itu Jokowi jadi korban hoaks dan disinformasi. Kita tahu semua ya. Jokowi misalnya dibilang orang keturunan Chinese. Jokowi dibilang PKI. Kan gitu ya. Jokowi dibilang memasukkan orang-orang Cina ke Indonesia sampai ratusan ribu orang, kan gitu. Lalu kemudian konon ketika mau pemilihan 2019 ada ratusan kotak dari kotak-kotak pemilu udah datangkan dari Cina yang setiap kotak isinya 10 juta pemilih dan sebagainya, kan gitu, atau 7 kontainer dan setiap kontainer itu ada 7 jutaan pemilih di situ. Lalu kemudian 10 juta pemilih, lalu nanti pemilih-pemilih itu sudah kertasnya sudah dicoblos yang memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Jadi disinformasi seperti ini terjadi bukan cuma di luar negeri, juga di Indonesia. Dan ini kemungkinan juga akan berlaku pada tahun 2024 nanti. Kan gitu ya. Sehingga memang bahkan setelah pemilu itu selesai, muncul lagi disinformasi, kita dicurangi, kita diinikan, muncul lagi kelompok survei yang mengatakan menurut survei kami yang menang si Anu, kan gitu, bukan Jokowi. Aduh, itu disinformasi yang memecah belah masyarakat. Ini akan kemungkinan akan terjadi tahun 2024 nanti. Itu juga bisa terjadi juga di tahun 2024. Bisa, sangat bisa. Bisa. Karena ada juga lembaga-lembaga survei yang dibayar, koran-koran mainstream yang dibayar, atau media massa yang dibayar dan sebagainya. Ya untuk kepentingan kelompok tertentu dan sebagainya. Kan kayak waktu itu juga begitu. Media yang A mengikuti keputusan KPU, media yang B mengatakan enggak dan sebagainya. Kenapa? Ada kepentingan politik karena mungkin dibayar dan sebagainya. Itu kan
kemana duit mengalir aja. Jadi oleh karena itu kita mesti hati-hati dengan yang namanya bahkan medsos, media mainstream, media massa dan sebagainya, gitu. Jadi itu betapa dahsyatnya itu ya orang menggunakan medsos itu. Baik, Pak Berti, kita lanjutkan segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPDC. Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel refrein Bedah Lagu sebuah YKB himne GKI berjudul TV. Tenang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang media sosial dan pemilu 2024 dengan narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pak Berti, kita lanjutkan di segmen ketiga tentang media sosial dan pemilu 2024 di segmen penutup ini. Apakah memang misinformasi ataupun disinformasi yang disebar itu pasti selalu memengaruhi masyarakat? Pasti selalu mempengaruhi masyarakat? Enggak selalu. Jadi bisa ya, bisa tidak ya. Jadi kalau ada masyarakat yang kritis, ada masyarakat yang emosional, ada masyarakat yang ketika membaca dia lebih kritis, oh nggak mungkin ini, dia mencari informasi-informasi yang lain. Tapi ada masyarakat yang emosional yang kemudian langsung terpengaruh gitu. Tapi ada hal lain juga, ada masyarakat juga yang misalnya begini, dalam pemilihan nanti saya udah memilih Kak Santi misalnya jadi presiden, misalnya. Begitu ada informasi-informasi yang mendukung Kak Santi jadi presiden, saya akan baca. Cuman mengukuhkan, menjustifikasi apa pilihan yang saya suka, pilihan apa yang saya. Begitu ada informasi-informasi yang menjelekan Kak Santi, saya nggak akan buka. Gitu ya, saya akan filter itu. Saya nggak butuh kayak begituan kan gitu ya. Saya pokoknya kalau cerita-cerita yang baik-baik tentang Kak Santi, saya pasti akan buka, saya akan lihat, saya akan baca, saya akan wow, memang benar pilihanku kan gitu ya. Tapi begitu ada informasi-informasi yang tentang yang buruk tentang Kak Santi apapun, saya nggak bakal buka, saya nggak ngaruh deh pokoknya. Pokoknya aku udah A, B mata kuda namanya ya. Jadi artinya nggak selalu apa yang namanya misinformasi dan disinformasi itu
itu akan berpengaruh pada pemilih, tergantung pemilihnya, tergantung dari tingkat rasionalitasnya, atau dia dikuasai emosionalitas, tergantung pada pilihan dia sudah memilih atau belum. Kadang-kadang dia udah memilih lalu kemudian dia menjadi sangat-sangat militan sekali dengan pilihannya. Pernah ada orang bertanya ke saya dalam satu seminar, Pak, itu di media sosial itu kan cuma kalau ada misinformasi atau disinformasi. Yang namanya misinformasi dan disinformasi, kenapa mesti kita pusing? Itu udah dari zaman dulu, zaman Yesus pun udah ada misinformasi dan disinformasi. Kenapa kita mesti pusing? Kok kayak kita baru ngomongin sekarang dan sebagainya? Kok kayak kaget-kaget amat? Itu beda. Kalau misinformasi dan disinformasi pada zaman Yesus memang sudah, bahkan sebelumnya sudah terjadi memang. Tetapi ketika itu, kalau saya bisikan kepada misinformasi dan disinformasi, saya sampaikan kepada Kak Santi pada zaman itu, Kak Santi paling bisa sampaikan kepada 1-2 orang dan sebagainya. Itu cuma tingkat penyebarannya kecil sekali. Sekarang begitu misinformasi dalam dunia digital ya, disinformasi saya berikan, hanya dalam jangka sekian menit satu kota udah tahu. Kan gitu. Jadi efeknya itu sangat-sangat dahsyat sekali. Apalagi kalau misinformasi dan disinformasi yang bisa menggoncangkan dan memecah belah bangsa, yang menggunakan isu agama, etnik, itu lebih gila lagi. Satu contoh, dulu ada kasus di Papua, kasus Wasior namanya. Wasior itu, untuk ke Wasior pada masa itu kadang kalau orang naik motor, kadang-kadang kita naik motor, kadang-kadang motor naik kita. Gitu ya. Udah pelosok banget, pelosok sepelosok-pelosoknya gitu ya. Kan gitu. Tapi begitu kasus itu terangkat, lalu kemudian nih bahwa ada langgar, ada masjid yang dibakar, padahal yang terjadi adalah langgar yang terbakar. Kan gitu ya. Jadi nggak sengaja bakar yang lain, langgarnya ikut terbakar gitu. Tapi diangkat masjid terbakar, waktu itu orang udah ribut, segala macam, medsosnya segala macam, kelompok-kelompok yang nggak suka mulai mau kirim orang ke sana, kita hantam gitu, orang Papua dan sebagainya. Itu gemanya besar sekali, itu karena medsos, kan gitu ya. Jadi betapa bahayanya medsos ketika dia disebar begitu cepat, apalagi mengangkat isu-isu yang sentimen, apalagi sensitif dan menciptakan sentimen. Banyak orang itu tingkat pecahnya luar biasa. Nah, kalau berhubungan dengan itu tadi, kalau orang sengaja, misalnya saya udah pilih Kak Santi gitu ya, saya sengaja nggak pilih itu, tidak memfilter berita-berita yang lain. Kalau pilihan saya itu pilihan emosional itu buruk. Tapi kalau saya memfilter berita lain karena saya rasional, ini kayaknya ini ada berita lain tentang yang lawannya Kak Santi. Saya udah cek dulu. Oh, ternyata itu benar. Itu saya bisa mempertimbangkan pilihan saya terhadap Kak Santi. Kan gitu ya. Tetapi kalau saya tolak hanya karena saya emosional, itu jelek. Tapi kalau orang tolak, orang karena memang karena dia udah nguji duluan, nggak apa-apa, bagus ya. Nah, celakanya banyakan emosional daripada rasional. Banyakan nggak dicek daripada yang mengecek. Dan ini yang terjadi sekarang. Kira-kira begitu. Lalu kemudian pertanyaannya, karena ini ya, mewaspadai, begitu mengantisipasi percepatan informasi pada era digital yang sedemikian dahsyat ini, bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan, yang kita perlu lakukan, gereja perlu lakukan untuk mewaspadai informasi-informasi yang salah begitu, apalagi yang dengan secara sengaja, punya intensi yang buruk begitu, memecah belah kita, karena mereka tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi katanya. Wah, orang kayaknya dari kalangan ini nih yang dibenci, yang dikeselin ini, berarti saya pakai isu ini deh supaya bisa ya gitu, yang bikin terpuaskan begitu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal itu ya Kak Santi ya. Yang pertama, kita mesti punya, gereja perlu lakukan semacam yang namanya digital literacy. Jadi kalau orang membaca media sosial sekarang, orang tidak langsung cepat memforward gitu ya. Dia harus menguji dulu. Apapun
informasi yang diberikan itu dia uji dulu, dia cek dulu apakah informasi ini benar atau informasi ini salah. Cek dulu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ada informasi bahwa Jakarta banjir, saya cek dulu pada teman-teman saya di Jakarta, saudara-saudara saya di Jakarta, benar nggak sejak Jakarta banjir? Yuk kena nggak ada banjirnya dan sebagainya. Oke, saya bisa ke Jakarta, kan gitu ya. Jadi kita harus cek dulu itu, kita harus punya digital literacy, gitu. Jadi oleh karena itu perlu pembinaan juga supaya memang kita nggak terlalu cepat dan sebagainya, karena banyak sekali hal-hal yang emosional, apalagi kalau ketika kita berhadapan dengan disinformasi atau misinformasi yang sangat-sangat sensitif, yang membuat kita jadi sangat emosional sekali, lalu segera ngirim dan sebagainya. Itu kan bahaya, yang membuat kita ketakutan. Betul. Lalu kemudian kita segera ngirim, kan gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah kayaknya perlu juga gereja membentuk sebuah tim yang nggak semua orang bisa ngerti gimana cara ngeceknya, ya, ngecek apakah satu informasi ini benar atau enggak, kan gitu ya. Nah, kayaknya gereja perlu tuh punya satu tim yang begitu dia dapat sesuatu informasi, dia kirim aja ke tim itu, ini benar nggak nih informasi ini, kan gitu ya. Nanti tim itu akan lihat, enggak, ini buruk, jangan diteruskan. Ini perlu juga nih, apalagi menghadapi situasi-situasi nanti pemilu 2024, kan gitu, di mana isu agama dan isu etnik akan diangkat. Jadi gereja perlu itu punya satu tim yang memang orang-orang yang mengerti banget gimana cari informasi, memverifikasi informasi yang ada, sehingga dia bisa bilang, oke, ini bagus, silakan aja disebar, atau ini jelek, jangan sampai disebar, bahaya dan sebagainya. Jadi ada tuh tim itu, selain orang punya filter sendiri, ada orang yang bisa memfilterkan, ya. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah sebaiknya tadi media massa atau media mainstream itu yang kita bayar, itu sebaiknya punya tanggung jawab moral dan etik. Mereka kan, kita berpegang pada mereka sebetulnya, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau ada fakta-fakta yang hendak mereka sampaikan, baiklah mereka cek dan recheck dulu faktanya. Jangan sampai ketika kita udah baca mereka, kita percaya ternyata mereka juga kayak medsos saja, gitu ya. Kualitas beritanya yang ternyata cuma hoax saja dan sebagainya. Ngapain kita bayar mereka, kan gitu ya. Nanti kalau ini terjadi, benar-benar media-media itu sendiri orang nggak akan punya pengaruh apa, collab sendiri, kan gitu. Orang akan lihat, males lah, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu selain itu tanggung jawab dari media-media ini yang seharusnya memberikan dukungan moral, memberikan informasi-informasi yang betul, yang bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan sebagainya. Dan yang keempat adalah, menurut saya ini juga penting, pemerintah udah mesti tegas banget, meskipun udah ada undang-undang ITE ya. Tapi undang-undang ITE yang ada sekarang kan lebih banyak dimanfaatkan oleh para elit politik yang dijelekin, dia menganggap jelek namanya dan sebagainya, untuk menghantam lawan politiknya, kan gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah undang-undang ITE itu harus digunakan, pemerintah harus tegas terhadap penggunaan hate speech misalnya, disinformasi atau malinformasi itu, dengan memberikan mereka hukuman yang tegas. Penegakan hukum itu harus tegas dan jelas, sehingga apalagi misinformasi dan disinformasi terutama atau malinformasi yang bisa memecah belah kehidupan bangsa ini. Ini hati-hati nih, bangsa ini terlalu beragam ya, terlalu plural. Kalau seandainya kita tidak hati-hati terhadap adanya penyalahgunaan dari media sosial ini, kita akan bisa seperti bangsa-bangsa lain yang pecah, seperti Rusia, Uni Soviet yang terpecah belah, Yugoslavia yang terpecah belah, Sudan yang terpecah belah menjadi dua, India yang terpecah belah. Dan persoalannya adalah kita akan, berapa banyak korban yang akan jatuh dengan soal-soal begitu. Jadi oleh karena itu kita sendiri sebetulnya, pemerintah terutama, harus tegas terhadap mereka yang menggunakan media sosial untuk memecah belah bangsa yang satu dan tapi plural ini. Baik, Pak Berti, kita tiba di penghujung segmen penutup ini ya. Adakah semacam kesimpulan begitu, konklusi atau pesan yang bisa Pak Berti sampaikan berkaitan dengan topik yang kita bincang pada
para sahabat? Silahkan. Ya, kita tahu bahwa yang namanya media sosial itu punya fungsi yang baik. Dia bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan antara kita, dan kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik dari media sosial. Tetapi kita juga harus hati-hati bahwa media sosial itu ambigu, mendua. Dia juga bisa memberikan kepada kita informasi-informasi yang buruk, informasi-informasi yang salah, yang disinformasi, yang bisa justru memecah belah bangsa ini ke depan atas dasar agama dan etnik dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saat ini kita semua sebagai warga gereja dan warga bangsa Indonesia ini harus bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang kita dapat melalui media sosial, bahkan juga media mainstream dan media massa yang kita terima. Baik Pak Berti, terima kasih untuk kesediaan ke studio berbagi bersama kita, mencerahkan kita berkaitan dengan topik yang tadi kita bincang. Dan sahabat, jika di antara para sahabat ingin menyampaikan masukan, saran secara khusus berkaitan dengan topik yang tadi kita bicarakan, boleh menyampaikannya di nomor 0812 8188 9191, di nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.